Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dari Forum News Network. Jadi edisi hari ini sebenarnya mestinya naik gunung nih, ya, Bung Rocky ya. Ya, lagi badai, banyak badai dan Jadi pohon ketimbang tumbang banyak. ketimbang kita kena badai di pohon, di gunung kita ngobrol-ngobrol nih. Tapi saya sebenarnya agak takut-takut sedikit ini mau ngajak Anda ngobrol kali ini, Bung Rocky. Ini berkaitan dengan Apa soalnya? ya, ini saya ternyata mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia ini karena surveinya dari indikator, jadi Burhan Muhtadi menyatakan bahwa sekarang ini mayoritas responden itu takut menyatakan pendapat saat ini. Ini survei yang saya kira cukup serius karena Burhanuddin Muhtadi juga menyatakan bahwa ini alarm kebebasan berpendapat sudah mulai nyala gitu. Nah, ini supaya saya bacakan saja ini hasil surveinya ya, Bung Rocky ya. Oke. Jadi survei ini dilakukan dengan total respondennya 1.200 nih, dan dilakukan secara acak, dan dia memang menggunakan wawancaranya via telepon karena persoalan pandemi. Yang menarik nih datanya, jadi menurut Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sebanyak 21,9% menyatakan sangat setuju dan 47,9% menjawab agak setuju bahwa kebebasan berpendapat ini orang sekarang takut menyatakan mengeluarkan pendapat. Jadi total nih kalau dijadikan satu angkanya 69,6%. Angkanya tinggi nih, Bung Rocky ya. Sementara yang tidak takut itu hanya sekitar 25,6%. Dan kemudian yang juga menarik, menurut mereka bahwa sekarang ini unjuk rasa sulit. Itu yang setuju, total lah saya sebut begitu karena antara yang sangat setuju dan agak setuju, jadi totalnya 73,8%, sementara yang menyatakan tidak setuju hanya 19,6%. Nah, berkaitan dengan unjuk rasa ini juga ada data, jadi bahwa polisi atau aparat keamanan ini semakin semena-mena dengan masa demonstrasi. Bahasanya begitu, supaya nggak salah ya. Aparat makin semena-mena, itu angkanya kalau saya total itu sampai 57,7%. Karena itu penggabungan dari yang menyatakan agak setuju 37,9% dan kemudian yang sangat setuju 19,8%. Jadi total 57,7%. Yang tidak setuju itu 31,8%. Bagaimana membaca data-data dari indikator politik ini, Bung Rocky? Seandainya saya bisa buatkan main game gitu, permainan dalam pikiran. Bayangkan misalnya kalau data itu jadi 99% masyarakat takut. Pertanyaannya, apakah mahasiswa akan demo? Apakah buruh akan turun ke jalan? Apakah intelektual akan bikin petisi? Saya kira enggak. Jadi dalam keadaan sekarang makin tinggi ketakutan itu, orang tetap anggap bahwa sekalipun ada risiko akan turun ke jalan. Kan kita lihat eskalasinya kan dari sejak sidang soal KPK, demonstrasinya makin lama makin tinggi skalanya. Jadi sebetulnya sifat aparat yang secara semena-mena mengusir dan menghalau dengan kekerasan demonstran itu tidak menyerutkan. Jadi sebetulnya kalau kita baca statistik itu hanya mau memberitahu tentang keadaan psikologi masyarakat. Tetapi kalau faktor-faktor sosiologinya tetap seperti ini, walaupun ada resiko dengan segala macam ketakutan, orang tetap akan turun ke jalan. Itu sama seperti dulu zaman reformasi Presiden Soeharto tuh, yang orang anggap bahwa demonstrasi itu berdemo itu artinya konsekuensinya masuk penjara tuh, dan akan dihadapi oleh kekerasan. Tetapi eskalasinya naik terus karena satu faktor itu kesulitan ekonomi. Jadi kita mesti bedakan antara fear karena kecemasan terhadap kekerasan dan fear karena membayangkan nggak akan ada pendapatan hari ini. Jadi saya anggap itu akan dilampaui walaupun angkanya tinggi. Itu kira-kira cara saya melihat statistik. Nah, cara yang kedua adalah pada akhirnya mereka yang berupaya untuk menghalangi perubahan politik harus membaca statistik-statistik belakangan ini dari Kompas, dari luar negeri, ekonomi segala macam, dan akhirnya indikator tuh.
Nah, mestinya kan indikator yang saya tahu ya ada metodologinya, nggak saya ragukan. Tetapi kadang-kala motifnya itu dalam upaya untuk menunda opini publik, maka diajukan dulu hasil survei ini nih. Nah, saya berpikir bahwa kita sekarang memang ada di dalam suatu keadaan yang orang menganggap kan terus-menerus pengusung pemerintah, para pegiat fanatisme mengatakan bahwa sekarang adalah demokrasi. Kalau Rocky Gerung atau Hersubno Arif itu di zaman Soeharto itu udah hilang kepalanya, kan begitu kan? Dan bahasa ini bahasa yang saya dengar dari Nasdem, dengar dari PDIP, dengar dari Golkar. Jadi ada satu orkestrasi untuk nakut-nakuti sebetulnya itu. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita bongkar cara berpikirnya. Kenapa Jokowi dianggap demokratis? Karena dibandingkan dengan Soeharto. Padahal sebetulnya Jokowi mesti dibandingkan dengan SBY. Yes. Jelas-jelas Soeharto rejimnya lain, totaliter. Jadi inilah kekacauan atau kedunguan cabang-cabang ini masih ingin memanipulasi opini publik dengan seolah-olah Jokowi itu demokratis dibandingkan dengan Presiden Soeharto. Padahal Jokowi datang ketika demokrasi sudah disiapkan oleh Gus Dur, dilanjutkan Megawati, dilanjutkan SBY, Habibie ya, lebih awal. Jadi Jokowi itu adanya di ujung. Ngapain dibandingkan dengan yang di awal? Mestinya Jokowi dibandingkan dengan SBY. Itu baru masuk akal. Nah, kalau dibandingkan dengan SBY, maka Jokowi adalah otoriter. Begitu kan mestinya cara melihatnya. Jadi sekali lagi, ini permainan orkestrasi istana itu menunjukkan bahwa membuat perbandingan pun mereka dungu itu kan, apalagi menakut-nakuti rakyat tuh. Oke, lepas tadi Anda melihat posisi indikator gitu yang Anda sebut tadi, sebenarnya juga cenderung lebih dekat dengan kekuasaan kan di selama ini ya, tendensinya seperti itu. Anda maksud tadi begitu ya maksudnya ya? Iya. Nah, jadi sebetulnya indikator pun nggak bisa siksak lagi, dan dia mesti ambil jalan yang betul-betul menuju pada kritik sebetulnya di ujungnya. Karena benchmarknya adalah Kompas. Kompas itu pendukung kekuasaan. Kompas sudah buka risetnya. Masa indikator mau mengatakan hal yang sebaliknya tuh? Padahal Kompas jauh lebih dekat pada kekuasaan daripada indikator. Jadi terlihat bahwa surveyor ini pada akhirnya akan mengikuti konsep yang sudah disampaikan oleh analis independen dari kampus, dari masyarakat sipil, bahwa Indonesia sedang ada di dalam gerak membatalkan demokrasi. Nah, karena itu kita nggak bisa lagi bilang bahwa Presiden Jokowi sedang berupaya mengembalikan demokrasi. Dia yang sedang merusak demokrasi. Karena dia bukan untuk mengembalikan demokrasi seperti zaman reformasi. Dia tiba di Indonesia, di dalam politik Indonesia, ketika Indonesia sudah demokratis. Jadi yang mesti ditagihkan dari Pak Jokowi, mengapa di zaman Anda demokrasi menurun? Tapi nanti dibalik bahwa kan kita ingin menjadikan Indonesia demokratis. Bukan, Indonesia udah demokratis ketika Anda masuk. Jadi souvenirnya udah tersedia, begitu Anda masuk berantakan lagi souvenirnya kan. Jadi bukan souvenir, furniture. Jadi yang mesti kita Oke. Ya mebel lah. Ya mebel. Oke. Itu soalnya sebetulnya tuh. Nah, jadi kan memang seorang seolah-olah dengan pernyataan bahwa kalau di zaman Pak Harto orang seperti Rocky Gerung ini udah hilang gitu. Itu seolah-olah bahwa sekarang demokrasi ini kan logika yang salah kan gitu kan. Karena memang kita hidup dalam dua negara demokratis kan. Ya Bung Rocky, nah oke. Nah, sekarang Anda tadi menggunakan sebagai main game gitu, permainan pikiran dan sebagainya. Anda tidak melihat bahwa hasil survei itu juga sebagai sebuah pesan gitu kepada publik untuk udahlah memang sekarang ini menakutkan, jadi jangan lagi melakukan unjuk rasa, jangan melakukan protes dan sebagainya, jangan bersuara kritis. Itu efek terbalik dari survei, seolah-olah pemerintah mau kirim pesan bahwa kalian hati-hati nih, bahwa kami akan main keras gitu kan. Ya karena itu saya bilang tadi, naikin aja angkanya ke 99%. Bahkan dinaikin ke 99%, dari 69 ke 99. Anak SDM nggak takut, nggak peduli itu. Karena memang secara sosiologis, negeri ini sudah berakhir era pemulihan demokrasi itu. Pengontrolan pikiran, pameran kekerasan dari aparat,
yang kemudian kita bisa, mungkin nggak ada di mainstream videos televisi lokal itu, tapi kita nanti satu waktu bisa buka misalnya CCTV dari Jakarta, semua kan terekam di situ kan. Satu waktu Anies Baswedan akan buka nih liatin, lebih dari itu yang terjadi. Di daerah juga begitu. Jadi sebetulnya keadaan ini sama seperti keadaan, ada buku judulnya The Republic of Fear, Republik Ketakutan, yang dulu itu dibuat menggambarkan Saddam Hussein dulu di Irak tuh. Nah, kita ada di situ juga, Republic of Fear sebetulnya. Tapi bedanya di kita, keadaan ini sudah kita cicil dari awal. Demonstran sudah mengerti bahwa rejim Jokowi ini legitimasinya rendah sekali. Lain kalau legitimasinya tinggi, oke lagi. Mungkin karena dia legitimasi tinggi, maka dia lakukan kekerasan tuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya tuh. Dan ukuran-ukuran peradaban demokrasi sudah diperlihatkan bukan sekedar oleh surveyor nasional seperti Kompas dan Indikator tadi teman saya Burhan lakukan, tapi juga oleh pemikir-pemikir dan analis internasional. Memang ada suasana di seluruh dunia, ada penurunan demokrasi. Nigeria barusan lagi ngulang, Thailand bahkan rajanya mau sebetulnya orang Thailand udah kesel sama rajanya karena mereka kelas menengahnya bayar pajak, sementara rajanya ngabisin duitnya dengan selit-selitnya di Jerman, pakai kemewahan. Nah, itu juga yang orang nggak bisa pahami, bahwa psikologi publik itu tidak ditentukan oleh monopoli informasi istana. Justru karena ruang publik udah terbuka sampai ke soal-soal yang privat bahkan tuh. Orang bisa lihat tingkah laku privat dari pejabat publik yang sebetulnya memperburuk citra pemerintah. Ya, Bung Rocky, bukannya itu satu hal yang paralel gitu. Ketika legitimasi itu menurun, kemudian penguasa gitu menggunakan kekerasan sebagai instrumennya. Gitu. Itu hukum Archimedesnya begitu tuh. Karena bejana legitimasi turun, maka bejana sebelah kanan, bejana represi naik. Tuh. Jadi terlihat bahwa memang ada kegugupan di istana. Dan kegugupan itu kita bisa baca di dalam, justru indikatornya adalah begitu makin banyak akun yang bodong yang memuji rezim. Itu aneh tuh. Jadi terlihat sebetulnya banyak betul akun tiba-tiba muncul. Ada akun kami yang terus-menerus jadi semacam corong kekuasaan, tiba-tiba followernya ratusan atau jutaan itu. Kan kita kaget kan? Penurunan legitimasi presiden, pemerintah, kekerasan meningkat, tapi akun-akun yang memuji itu naik sekali itu. Jadi sebetulnya semakin dia cemas, dia semakin nyewa buzzer influencer yang dulu mereka udah bantah, sekarang dia sewa lagi itu untuk brainwashing itu, untuk melumpuhkan opini publik. Padahal opini publik itu hanya lumpuh kalau pemerintahnya berubah, bukan karena dengan manipulasi informasi melalui akun-akun itu. Ya, oke, kita kembali ke survei tadi. Dengan data-data tadi, artinya selain kita bisa membaca dari sisi main game, kemudian tapi kita juga bisa bicara dari sisi soal legitimasi. Ada soal lain yang bisa kita baca dari survei ini, Bung Rocky, terutama dari soal demokrasi, karena tadi Burhanuddin sendiri menyatakan bahwa ini alarm sudah mulai bunyi nih soal kebebasan dalam demokrasi sebagai salah satu indikator utama. Saya lihat bahwa bahkan Partai Demokrasi Perjuangan yang pakai kata demokrasi itu, PDIP, itu mulai menganggap bahwa demokrasi ini membahayakan tujuan bernegara. Jadi ajaib, saya baca itu beberapa komentar. Wah, serem banget itu ya. Segala macam. Bahwa seolah-olah penyebab dari kejatuhan legitimasi Jokowi karena kita terlalu demokrasi itu. Mereka pakai istilah demokrasi yang kebablasan itu. Jadi dianggap bahwa demokrasi yang kebablasan, bukan kedunguan pemerintah yang kebablasan, bukan arogansi pemerintah yang kebablasan. Disalahkanlah demokrasi. Kita nggak bisa habis pikir satu partai yang pakai nama demokrasi menyalahkan demokrasi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada orkestrasi baru untuk menyusun apa yang biasa disebut namanya itu linguism. Jadi ideologinya adalah bahasa. Pokoknya kalau bahasa
bisa diselundupkan ke dalam wacana publik, maka publik bisa berubah pikiran. Jadi kalau terus-menerus diucapkan bahwa kita demokrasi kebablasan, maka orang akan berhenti untuk mengikuti demokrasi. Kan itu yang terjadi sekarang kan, dipaksa itu. Jadi rejim yang memaksakan satu jenis bahasa hanya untuk menutupi kecemasan mereka sendiri itu. Ya, itu atau bisa juga sering disebut sebagai hegemoni makna gitu ya. Nah itu kalau pakai anak sekolahan bilang hegemoni makna tuh. Ya. Oke, jadi permainan itu yang bisa kita baca sekarang. Nanti pasti dengan gampang kita lihat lagi bahwa keterangan dari Muldoko akan sama dengan keterangan dari istana itu. Jadi dibikin paralel. Akan sama dengan keterangan dari Basra ke Basra itu. Jadi setiap hari mungkin jam-jam 3 sampai jam 4 terus dilanjutin lagi 8 sampai jam 9 malam. Itu istana mengevaluasi public discourse termasuk channel FNN ini nih. Apa aja isinya tuh. Lalu mereka bikin rapat. Nanti kalau ada talk show, kalian mesti hajar Rocky Gerung, hajar Refli Harun dengan istilah-istilah ini aja ya, kebablasan lah, bandingkan dengan Soeharto. Jadi itu satu paket di istana, dengan mudah kita baca tuh. Karena orkestrasinya cuma satu nada, kuncinya cuma itu. Padahal di dalam masyarakat kita, oposisi itu berbagai macam aspek. Ada yang beroposisi karena kerusakan lingkungan, ada yang beroposisi karena pemerintah terus-menerus menindas Islam, ada yang beroposisi karena pemerintah tidak peduli dengan millennials. Jadi istana nggak punya semacam ruang analisis yang bermutu. Nah, kita ada di dalam keadaan di mana segala macam kedunguan opini publik itu justru diproduksi oleh istana. Saya dalam 2 minggu ini saya ikut berkali-kali talk show dan bahasanya jadi standar. Itu bahasa istana. Padahal bahasa oposisi itu beragam. Jadi kalau dianggap omnibus law itu cuma soal enggak, banyak aktivis lingkungan yang menentang versi itu. Banyak aktivis macam-macam. Nah, kita sebetulnya sedang menyaksikan orkestrasi buruk dari istana karena partiturnya rusak dan konduktornya sebetulnya buta note balok, nggak bisa baca note balok. Ya. Jadi prediksi Anda dengan hasil survei ini apakah kemudian sama itu ketakutan akan meningkat dan kemudian orang menurun semangat kritisnya, atau tetap seperti Anda bahwa Anda duga semua orang tidak akan peduli dengan berbagai tindakan-tindakan represif dari penguasa, mereka akan terus jadi survei itu saya bacanya bahwa betul membaca ketakutan itu melalui survei itu reliable, tetapi ketakutan itu yang terbaca secara psikologis oleh survei tidak membatalkan niat orang untuk berdemo. Itu 2 hal yang terpisah, kecuali ada survei baru tuh. Jadi kita bedain antara realitas psikologis, yaitu orang masuk di dalam kecemasan karena melihat kekerasan di jalan, terutama borgol-borgol yang masih dipamerkan pada teman-teman kami itu. Dan fakta bahwa tidak ada perubahan di dalam sistem, tidak ada perubahan di dalam tuntutan publik. Jadi dalam teori perubahan politik, sampai ke tingkat yang paling absolut pun kecemasan itu, bila sosiologinya menghendaki, maka rakyat akan turun. Itu yang terjadi bayangkan di Thailand misalnya, raja itu punya kekuasaan absolut, tapi tetap orang demo tuh, bahkan minta raja turun. Kalau di Thailand ada hukum yang mengatakan, kalau Anda mengkritik binatang raja, piaraan raja, Anda akan dihukum bisa 15-30 tahun. Dan udah pernah kejadian tuh, menghina piaraan raja tuh. Karena raja dulu piara anjing yang kemudian dikasih pangkat sebagai komandan angkatan udara. Jadi itu yang terjadi. Kalau keadaan sosiologi memburuk, maka psikologi kecemasan itu akan dilampaui. Nah, kita tahu bahwa rejim yang nggak paham tentang kaitan antara psikologi publik dan sosiologi rakyat bawah itu, satu waktu tiba-tiba dia lagi tidur terus dia bangun udah di lantai itu karena mimpinya mimpi buruk. Mending kalau cuma di kamar tidur kejadiannya, kalau kejadiannya benar-benar di forum politik ya udah selesai. Selesailah. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Ya, saya senang karena kita masih bicara ini, dan para pendemo ingatlah lagu dari Bob Marley.
yang judulnya adalah Get Up, Stand Up for Your Right. Saya ingatnya cuma No Woman No Cry saja. Itu akibatnya nanti kalau udah menang baru kita No Woman No Cry. Oke. Oke.